ليطلعه على دين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة كما معروف حضرات المحترمات ثم إلى جميع الأساتذة والمحترم أمهاتنا الصالحة الذين يحضرون في مجلس التعليم الإسلام حدثنا الله وإياكم. اللهم نور محمد وبركة محمد وأكرم أكون أينما كنتم والله Nah ibu-ibu, karena sekarang masih bulan Rabiul Awal ya. Insya Allah sore ini kita kupas tentang memperingati Maulud, bukan Maulid. Kalau Maulid waktunya, kalau Maulud nabinya, bayinya, ya. Kita memperingati lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Ayo al-ummahat, saya mau cerita dulu nih, ya. Bagaimana perjalanan cinta pertamanya Rasulullah SAW, ya, bersama Sayyidah Khadijah. Ini saya kutip dari kitab Al-Qusra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ibu-ibu ada yang pernah ngalamin cinta pertama nggak? Pasti ya. Pasti. Apa langsung nikah aja nggak pakai cinta? Ya, jadi dalam kitab ini Rasulullah SAW itu bersabda, lakot ruzik tu rubaha, hanya itu kitabnya kepada Sayyidah Khadijah, ya. Jadi qadnya itu taukid, sungguh aku telah dianugerahkan cinta kepada Khadijah. Jadi Rasulullah ini dengan Sayyidah Khadijah benar-benar cinta, ya. Wa ana uhibbu man yuhibbuha, dan aku mencintai orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Jadi saking cinta-cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, Rasulullah itu akan mencintai orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah, ya. Karena gini Bu, buktinya itu Rasulullah SAW itu sering mengingat Sayyidah Khadijah dan selalu dipuji-puji oleh Rasulullah. Sekalipun sudah meninggal Sayyidah Khadijah, di depan istri-istrinya yang lain, Rasulullah selalu memuji Sayyidah Khadijah. Maka saking seringnya mendengar Rasulullah memuji Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah ini cemburu banget, ya. Sampai beliau bilang, kenapa sih wahai Rasul engkau cinta banget sama Sayyidah Khadijah? Padahal Sayyidah Khadijah itu perempuan yang ujung bibirnya memerah. Nah ini makna dalam bahasa Arab, artinya udah tua. Memerah, dia udah tua, ya. Dan Rasulullah menikah sama Sayyidah Khadijah itu, Sayyidah Khadijah umur 40, ya. Rasulullah usia 25. Nah ini fakta, Bu. Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah usia 40, punya putra putri 6. Kalau 2 tahun sekali berarti 12 tahun. 40 tambah 12, 52 tahun masih melahirkan, ya. Kalau perempuan sekarang umur 35 aja udah ketakutan, ya kan? Sayyidah Khadijah tuh 52 tahun tuh kalau kita hitung itu masih, kalau 2 tahun per anak, tapi kalau 3 tahun, kalau 5 tahun, ya. Maka Sayyidah Khadijah itu meninggal usia 65, gitu. Tapi duluan meninggalnya, ya, daripada Rasulullah, gitu, karena terpaut 25 tahun kan Sayyidah Khadijah. Nah, terus karena cemburu ini, ya, Sayyidah Aisyah,
Rasulullah mendengar ucapan itu, Sayyidah Aisyah seperti itu marah Rasulullah. Marah itu. Bahkan kata Rasulullah, demi Allah tidak ada yang lebih baik selain Sayyidah Khadijah untuk aku, ya, kata Rasulullah. Kenapa Bu? Karena Sayyidah Khadijah itu beriman ketika orang-orang itu lagi pada ingkar. Ya, begitu Rasulullah terima wahyu menceritakan perintah agama, ya. Terus Sayyidah Khadijah itu perempuan pertama yang beriman. Tapi kalau manusia pertama bukan Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pertama beriman, kemudian Sayyidah Khadijah, ya, orang kedua. Tapi kalau perempuan pertama. Kemudian Sayyidah Khadijah itu membenarkan dakwahnya Rasulullah ketika orang-orang itu sedang mendustakan, ya, menganggap dusta Rasulullah itu, menganggap Rasulullah SAW itu berbohong. Kemudian Sayyidah Khadijah itu menyerahkan semua hartanya demi dakwahnya Rasulullah. Jadi Sayyidah Khadijah itu dari perempuan yang martabat paling tinggi, derajat paling tinggi di Mekah dan paling kaya, ya, sampai akhirnya bangkrut dan paling miskin karena untuk membela dakwahnya Rasulullah, ya. Terus yang keempat, Sayyidah Khadijah itu diakui oleh Rasulullah. Rasulullah punya keturunan hanya dari Sayyidah Khadijah, termasuk Sayyidah Fatimah, ya, anak bungsu ibu. Jadi digambarkan dalam kitab ini Sayyidah Khadijah itu sekalipun usianya 40 tahun tapi cantik. Ya, cuma nggak diceritakan bentuk tubuhnya, pokoknya diceritakan cantik aja. Cantik, kemudian jadi perebutan laki-laki Mekah, ya. Gitu. Kalau perempuan sekarang itu kan ada uang abang saya, ya, nggak ada uang abang dibuang, gitu. Kan rata-rata begitu, ya. Jadi ini yang dicontohin Bu, yang dicontohkan kalau ibu-ibu berbakti kepada suami seperti berbaktinya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah SAW, maka ibu-ibu akan mendapatkan janjinya Rasulullah SAW. Apa janjinya Rasul? Yang tadi disampaikan, ana uhibbu man yuhibbuha. Saya akan mencintai orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Caranya ibu mencintai Sayyidah Khadijah, pelajari kehidupannya, kemudian ikuti, gitu, ya. Baru dapat tuh cintanya Rasulullah SAW teguh. Dan cinta suami, ya kan? Kalau ibu udah begitu masih nyanyung juga, takol pakai celana. Karena ini rumus nih Bu. Saya mau tanya sama ibu, Rasulullah SAW itu menikah setelah Sayyidah Khadijah meninggal, kan? Ya kan? Sebelum Sayyidah Khadijah meninggal pernah nikah lagi nggak Rasulullah? Nggak pernah. Jadi kalau ada suami ibu mau nikah lagi, tungguin saya meninggal dulu. Iya, itu baru sunnah Rasul. Iya. Ya. Iya. Kalau istri pertama belum meninggal, iya, hobi namanya. Bukan ikutin sunnah, doyan. Gitu. Gitu Bu. Nanti pesenin tuh sama suami, kata Haji Hasan tuh kayak gitu. Ya. Boleh nikah lagi kalau saya udah meninggal, tapi 3 syarat. Harus yang lebih cantik dari saya, ya, lebih muda dari saya, ya kan? Betul nggak Bu? Ya. Betul. Biar suaminya senang, ya kan? Yang ketiga, kalau kuburan saya udah gede, boleh nikah lagi. Tapi saya amanat nih, wasiat sehari 3 kali dibanjur. Kuburan saya disiram. Jadi basah terus. Basah terus kan? Nah, gitu Bu. Amanatin tuh sama bapak-bapak. Bu Haji jangan belajar Bu Haji, ya. Diajarin. Gitu Bu. Benar-benar saya belain istri saya nih. Terus ibu-ibu, gimana perjalanan nikahnya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah?
diawali ketika Rasulullah SAW itu dikasih pekerjaan oleh Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu karena bosnya kota Mekah, jadi sering memodalin pedagang-pedagang, Bu. Pedagang untuk membawa barang dagangan yang ada di Mekah ke negeri Syam, dibawa gitu, ya. Nah kemudian karena Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin, maka Rasulullah itu oleh Sayyidah Khadijah dimodalin. Dan di antara pedagang yang dimodalin oleh Sayyidah Khadijah itu yang paling besar modalnya adalah Rasulullah, ya. Karena dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur. Kemudian ketika Rasulullah berangkat ke negeri Syam ini ditemenin oleh orang kepercayaannya Sayyidah Khadijah, namanya Masyarah. Laki perempuan tuh Masyarah? Laki. Kalau di Arab tuh ada nama Maisaro laki-laki, Hani laki-laki, ya, gitu. Nah, terus ketika Rasulullah diberi amanat dagang itu di negeri Syam sukses, Bu. Sukses Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu cerdas, ya, karena fatonah itu. Jadi uang hasil dagangan dari negeri Syam itu nggak dibawa pulang, dibelanjain lagi barang di negeri Syam. Mana yang dibutuhkan masyarakat Mekah dibelanjain lagi. Pinternya Rasulullah. Kalau orang dulu kan dagang tuh kalau udah aja pulang. Ya. Kalau ini nggak dibelanjain lagi, dibawa ke Mekah, didagangin lagi. Jadi untungnya berlipat-lipat tuh. Ya, karena sifat fatonahnya Rasulullah SAW. Nah, ketika sampai di Mekah, Rasulullah itu sampai di Mekah, pulang dari Syam, kebetulan Sayyidah Khadijah itu lagi di Ma'la. Di Ma'la itu kan kuburannya, kuburan umat Islam di Ma'la Mekah. Itu posisinya kalau ibu pernah ke sana tuh tinggi, Bu, Ma'la. Lebih tinggi gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW itu datang dari arah negeri Syam itu, Sayyidah Khadijah itu melihat dari jauh, udah melihat nih Rasulullah itu, dan kelihatan ciri-ciri kenabiannya Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu kalau jalan dinaungi mega, awan hitam kan panas di sana tuh, dipayungin sama awan. Saya tadi dipayungin sama hujan. Kalau Rasulullah dipayungin awan, kalau saya dipayungin hujan tadi. Ya. Nah, hebatnya lagi bedanya Rasulullah itu dipayungin oleh mega itu cuma cukup untuk Rasulullah sendiri. Jadi kemana Rasulullah jalan tuh ngikut, dan cukup untuk Rasul. Jadi ketika Rasulullah berdiri berdua dengan Maisarah, dia hanya nutupin Rasulullah. Gitu, ya. Kalau meganya nutupin orang 2-3 kan semua juga bisa seperti itu. Rasulullah, ini yang dilihat langsung sama Sayyidah Khadijah. Maka Sayyidah Khadijah sudah langsung curiga, oh ini jangan-jangan Muhammad ini Nabi, entah Rasul, karena punya ciri seperti itu yang pernah diceritakan di kitab-kitab Injil dulu, ya. Injil Barnabas, Injil sebelum yang sekarang, Injil asli. Ditambah selain melihat dengan mata kepala sendiri, ditambah Sayyidah Khadijah itu mendapat cerita, laporan dari Masyarakat tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana sikapnya Rasulullah, akhlak kenabiannya, dan keajaiban dinaungi oleh meganya tadi. Sepanjang jalan, rupanya sepanjang jalan, ya, nggak putus. Nah kemudian di negeri Syam itu Maisarah itu dipanggil oleh salah seorang pendeta, namanya Nastura. Dikasih tahu oleh pendeta bahwa orang ini ciri-ciri sebagai seorang nabi, ya, ciri-ciri seorang nabi. Kemudian dititipkan oleh pendeta Nastura itu supaya tetap berhikmat, ya, tetap menjaga orang tersebut. Belum tahu tuh, belum ada yang tahu. Rasulullah sendiri nggak tahu kalau dirinya akan jadi nabi, ya. Justru yang lebih tahu duluan tuh Khadijah. Gitu. Nah kebetulan
Sayyidah Khadijah itu menceritakan kepada pamannya Waraqah. Waraqah ini juga seorang pendeta, ya, pendeta Nasrani. Diceritakan ciri-cirinya Rasulullah. Waraqah mengatakan bahwa Rasulullah ini adalah calon nabi terakhir. Jadi kesimpulannya gini Bu, dua pendeta Kristen ketika itu sudah menyaksikan akan ada nabi setelah Nabi Isa. Jadi kalau pendeta-pendeta sekarang yang tidak percaya dengan adanya Rasulullah SAW, berarti itu pendeta bohong. Kitabnya bohong. Ya, ini kan fakta nih Bu. Ini fakta, ya. Jadi Sayyidah Khadijah itu kemudian karena udah semakin yakin, ya, akhirnya tumbuh cintanya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu kalau ada nabi yang paling ganteng dikatakan di Al-Quran adalah Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Rasulullah lebih kasar daripada Nabi Yusuf, karena diibaratkan bagai bulan gitu, bulan purnama. Kemudian Sayyidah Khadijah mengutus sahabatnya Nafisah binti Munabi, ya, binti Munabi untuk membicarakan ngajodohkeun Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah. Akhirnya menikah Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, ya. Kemudian ini Bu, cerita ini, ya, Sayyidah Khadijah itu kan menunggu dari usia Rasulullah 25 baru ketemu Jibril itu usia berapa? Usia 40 ketika bertahanus di Gua Hiro. Ya. Nah, jadi 15 tahun tuh Sayyidah Khadijah nunggu ini, kapan laki gua jadi nabi? Ya, karena udah ada keyakinan duluan. Nah, setelah diceritakan oleh Rasulullah SAW bertemu malaikat Jibril di Gua Hiro itu, Sayyidah Khadijah langsung mengatakan kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul belum tahu kalau itu adalah malaikat, kalau itu adalah Jibril, ya. Malah Sayyidah Khadijah yang langsung mengatakan kalau tidak, dia itu bukan setan atau jin, ya. Wallahi la yukhzikallahu abadan gitu. Sekali-sekali dia itu tidak akan menghinakan kamu. Artinya justru Sayyidah Khadijah yang menenangkan kepada Rasulullah gitu, ya. Kenapa innaka lisilati rahimi wa tahmilid dha'ifi, ya. Karena engkau itu orang yang suka bersilaturahmi, ya. Kemudian suka memikul beban orang yang lemah. Wa taksiba al-ma'duma gitu, suka membantu orang-orang yang tidak punya. Wa tadayafa, dan suka menjamu tamu, la tu'inu ala nawaib al-haqi gitu, ya. Kemudian engkau itu sering menolong orang-orang yang memerlukan, yang sedang dalam kesulitan. Jadi ini Bu, akhlaknya Rasulullah sebelum jadi nabi ini sudah dicontohkan, ya. Jadi kalau ada orang bilang kita ikuti akhlak Rasul dong sebagai uswatun hasanah, ya nggak bisa lah. Muhammad itu kan nabi, Rasul kita bukan. Ini sebelum jadi nabi. Muhammad sebelum jadi Rasul, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menunjukkan akhlaknya. Orangnya senang silaturahmi, orangnya suka membantu orang yang lemah, ya, orangnya suka membantu yang tidak punya, suka menjamu tamu. Jangan datang tamu dari Cembedut, kalau disebutkan lain, kudunya disebutkan gitunya. Kemudian orang yang suka menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Nah, ini akhlak yang dicontohkan oleh Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul, ya. Nah, kemudian ini diajak nih. Muhammad SAW diajak oleh Sayyidah Khadijah ketemu pamannya supaya yakin, supaya dia lebih pede bahwa yang bertemu itu adalah malaikat, ya, bukan bertemu jin. Kemudian dikatakan oleh Waraqah, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangan Allah, innaka lanabiyyun hazihi al-ummati. Jadi diyakinkan nih oleh Waraqah,
Ya, sungguh engkau adalah nabi umat ini. Walaqad ja'aka an-namusu, yang telah datang kepadamu itu disebut Namus. Jadi dalam kitab Injil yang asli Jibril itu diberi nama Namus. Ya. Namus itu adalah malaikat pembawa wahyu. Ya. Al-akbaru allazi ja'a Musa. Namus yang pernah datang ke Nabi Musa alaihissalam. Wa inna qaumaka sayukadzibunaka, dan sungguh kaummu akan mendustakan kamu. Jadi udah diingetin nih sama Rasul, ya, bahwa Rasulullah nanti akan didustakan oleh kaum-kaumnya Rasulullah sendiri, ya. Wa yukhrijunaka, dan akan diusir oleh kaum kamu. Wa yu'zunaka, dan akan diganggu kamu itu oleh kaum-kamu sendiri, ya. Dan bahkan wa yuqatilunaka, dan kaummu itu akan memerangi kamu. Jadi kemudian Rasulullah SAW mendengar perkataan Waraqah ini, bertanya langsung kepada Waraqah, ya, al-mukhrijiyahum, apakah mereka juga akan mengusir aku? Ya, na'am, kata Waraqah, ya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi, gitu. Betul, karena tidak ada seorang pun yang membawa misi serupa yang engkau bawa, yang berdakwah agama Allah itu, ila, kecuali adahu an-nasu wa kharibuhu, kecuali akan dimusuhi dan diperangi oleh orang-orang, ya. Wa in adrakat jalikal yawma wa talat bil hayati. Nah, kata Waraqat, kalau saya umurnya sampai pada masa itu, ya, nasortuka, saya akan menolong engkau, ya, nasron qawiyan, dengan pertolongan yang kuat. Ini bukti lagi bahwa pendeta yang benar itu akan menolong agamanya Muhammad, agamanya Rasulullah, agama Islam, ya. Jadi kalau ada pendeta-pendeta Nasrani sekarang yang nggak nolong kita, nggak nolong agama kita, itu bohong, ya. Bukan pendeta asli itu, gitu ya. Ini fakta sejarah, Bu. Yang nyusun sejarah ini bukan saya, ya, ini kita, ya. Nah, jadi setelah bertemu dengan Waraqah, mengajak Muhammad SAW dengan bertemu dengan Waraqah, Sayyidah Khadijah itu terus meyakinkan, karena kan Rasulullah SAW itu terus bertahanus. Dengan kejadian pertama terus bertahanus ke Gua Hira, sampai akhirnya datang lagi malaikat Jibril, turunlah surat selimut, ya, gitu, yang memerintahkan orang berselimut itu untuk bangun, ya. Nah, apa yang dikerjakan, Bu, ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira? Sayyidah Khadijah itu sehari 3 kali nganterin makanan, nganterin minuman ke Gua Hira. Ibu kalau lihat posisi Gua Hira, saya alhamdulillah pernah dikasih kesempatan sama Allah naik ke Gua Hira dan masuk ke dalam Gua Hira, ya. Itu jalannya, Bu, ya Allah, 5 jam jalan kaki dari bawah loh, bukan 5 jam datang, 5 jam dari bawah, batuk semua. Itu yang dikerjakan oleh istri. Jadi gimana ngebelanya Sayyidah Khadijah kepada perjuangannya Rasulullah SAW, ya. Maka nggak ada perempuan yang pantas cemburu dengan Sayyidah Khadijah, sekalipun Sayyidah Aisyah yang paling muda, paling cantik, perawan satu-satunya, nggak pantas cemburu, gitu. Karena cemburu itu bukan karena kecantikan, cemburu itu bukan karena muda, tapi ke berbaktian, ya, itu. Ini pelajaran, Bu. Jadi jangan kasih kesempatan suami itu untuk berpeluang untuk melihat kepada yang lain, karena kita kurang berbakti. Ya, ini contoh yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah. Jangan lihat fulusnya, baktinya dulu. Tapi yang dicontohkan di sini adalah Rasulullah SAW itu adalah akhlak manusia yang akhlaknya baik. Kalau suami ibu masih akhlaknya jelek, bantah sedikit nggak apa-apa.
Akhlaknya yang dibantah ya. Iya, akhlaknya bukan orang. Ceritain akhlaknya Rasulullah SAW. Pak, kalau mau saya izinin kawin lagi setelah saya meninggal, nah kasih kata-kata itu tuh buntutnya tuh. Setelah saya meninggal, nah Bapak harus akhlaknya benar. Gitu. Kalau mau contoh sunnah Rasul, contoh semuanya, ya kan? Jangan milih-milih gitu. Nah terus apa Bu? Sayyidah Khadijah nih, ya. Untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW itu malaikat Jibril atau jin atau setan, Sayyidah Khadijah pesan nih kepada Rasulullah, wahai suamiku, katanya, ya, nanti kalau datang lagi teman kamu itu, kamu duduk di pangkuan saya, di kaki seperti ini. Sayyidah Khadijah kan duduk, ya. Diceritakan ya oleh Rasulullah, ya istriku, dia datang lagi. Ini di rumah posisinya Bu. Terus Sayyidah Khadijah duduk, Rasulullah duduk di pangkuan kaki sebelah kiri. Dia ada di depan kamu? Ada. Karena Sayyidah Khadijah kan nggak bisa lihat. Yang bisa lihat hanya Rasulullah. Dia ada di depan kamu? Ada. Kata Rasul. Ya. Masih ada sekarang? Masih. Dibuka sama Sayyidah Khadijah. Ininya nih, apa namanya? Kerudungnya dia, penutupnya itu, jilbabnya itu dibuka sama Sayyidah Khadijah. Terus ditanya sama Sayyidah Khadijah, masih ada nggak teman kamu itu? Udah nggak ada, dia kabur. Kata Rasulullah. Ya, pas dibilang udah kabur, itu kemudian kata Sayyidah Khadijah apa? Ya ibna Ami, ya ibna Ami ini panggilan mesra, ya. Wahai putra pamanku, katanya. Usbut wa asir, teguhlah dan bergembiralah engkau, ya. Fa wallahi innahu la ma'lakun, gitu. Demi Allah, sungguh dia itu yang engkau lihat adalah malaikat. Wa mahaza bisaitonin, dan dia itu bukan setan. Cirinya kenapa Bu? Karena ketika dibuka oleh Sayyidah Khadijah jilbabnya, ya, kabur malaikat Jibril. Kalau setan doyan. Kalau setan lihat perempuan buka hijab, nongkrong dia ditontonin, ya kan? Karena ini malaikat pergi. Nah itu salah satu bukti. Ibu kalau lewat-lewat kuburan takutnya ada makhluk buka ekor. Kalau masih di situ ajurik itu Bu, begitu. Ya. Kalau dia kabur berarti malaikat dong. Itu cirinya Bu. Nah kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan gini kepada Rasulullah SAW, ya, inilah aju antakuma nabiyya hazihil umati. Sungguh aku berharap engkau menjadi nabi umat ini. Jadi Sayyidah Khadijah memang sudah tahu bahwa bahwa Rasulullah Muhammad SAW suaminya akan menjadi nabi umat ini. Ya, jadi udah tahu tuh. Itu dan berharap, ya, berharap. Makanya kalau ibu cinta mati sama suami kan pasti punya harapan tuh Bu, belain habis tuh suami, ya, gitu Bu. Karena apa? Ya, ini yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu mau bela Rasul sampai bangkrut, ya kan, sampai bangkrut. Jadi kalau bela suami gitu. Jangan tanggung-tanggung bela suami. Sekalipun tuh suami berantem sama saudara kita, belain. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Ya. Terus satu lagi nih Bu, cerita Bu. Saat Sayyidah Khadijah sudah mau meninggal, ya udah sepuh, ya udah ada rasa akan meninggal, Sayyidah Khadijah itu manggil putrinya, Sayyidah Fatimah. Terus pesan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, mintakan sorban bapak kamu, sorbannya Rasulullah SAW, yang suka dipakai ibadah, untuk menjadi tambahan dari kain kafan. Ini yang diminta oleh Sayyidah Khadijah. Jadi ibu boleh pesan sama suami. Nah ini cirinya Bu. Untungnya ibu kalau punya suaminya tukang ibadah, soleh, tukang ibadah, karena ibu bisa minta pakaian atau minimal sorbannya yang suka dipakai sholat.
Mintain tuh, karena itu akan menjadi syafaat. Ya, akan menjadi syafaat. Ini yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah. Dimintalah sorbannya Rasulullah SAW. Ya, dipakai untuk lapisan terakhir, bukan sudah kafan 5 lembar baru terakhir pakai itu. Ya, jadi ibu-ibu, karena gini Bu, ciri ibu dilapisi dengan sorban suami yang diizinkan oleh suami, sorban ibadah, itu berarti ibu meninggal dalam ridho suami. Ibu kalau meninggal dalam ridho suami, udah gak usah takut sama malaikat mungkar nakir, selamat pasti. Ya, jadi dari sekarang tuh minta itu, siapin tuh. Kalau saya, karena saya laki-laki, saya nyiapin ikhram. Kalau saya ke Mekah itu ikhram saya banjur pakai saya pakai air zam-zam. Kemudian saya simpan. Itu saya simpan itu untuk amanat nanti kalau udah meninggal, ya. Gitu Bu. Nah, ketika diminta itu sorban sama sorban Rasulullah sama Sayyidah Khadijah, turunlah malaikat Jibril. Langsung turun malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril memberi salam kepada Sayyidah Khadijah, kepada Rasulullah SAW dulu, kemudian kepada Sayyidah Khadijah, ya, kemudian menyampaikan salam dari Allah kepada Sayyidah Khadijah. Jadi enak Bu, jadi istri Bu, modalnya gampang, taat aja, bukan taat, artinya apa? Bakti aja sama suami, selesai, ya, gitu. Karena ibu-ibu salah sholat, suami yang salah. Kan kewajiban nafkah suami itu sandang, pangan, papan, apalagi pakaian, ya, sandang tadi pakaian, pangan, makanan, papan, terus batin, ilmu. 5 kewajiban. Jadi ketika ibu sudah menikah, kewajiban ilmu ibadah ibu-ibu ada di suami. Nah, dengan suami mengizinkan ibu-ibu datang ke majelis taklim seperti ini, maka sudah menjadi bagian dari kewajibannya suami kepada ibu. Kalau dilarang, dia bahaya tuh suami, ya. Tapi ibu-ibu juga jangan salah pilih guru, yang bercanda mulu gak ada ilmunya, ya kan? Harus yang punya ilmu. Nah, kemudian malaikat Jibril itu menitipkan kain kafan dari Allah untuk Sayyidah Khadijah. Itu, ya. Tapi tetap Sayyidah Khadijah minta sorbannya Rasulullah. Terus malaikat Jibril itu bawa 5 kain kafan yang dititipkan oleh Allah. Pertama untuk Rasulullah, kedua untuk Sayyidah Khadijah, ketiga untuk Fatimah, keempat untuk Sayyidina Ali, kelima untuk Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain gak dikasih oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril bilang Sayyidina Husain itu nanti akan terbunuh meninggalnya tanpa dikafani. Ya kan di Karbala itu kan, kejadian di Karbala. Sayyidina Husain itu dihianati, ya, dihianati sama anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Disuruh seolah-olah mau dibaiat, ternyata datang ke sana diperangi dan dibunuh. Kepalanya dipenggal. Jahatnya Muawiyah tuh, ya. Anaknya Muawiyah itu. Makanya dari situ Bu, Islam mulai turun. Dari kekhalifahannya Yazid Muawiyah itu Islam mulai turun. Karena mulai ada lagi pesta-pesta di istana. Muncullah pesta yang disebut pesta rokhos. Pesta rokhos itu pesta tarik perut. Yang perempuan perutnya teranjang kicik-kicik gitu ya. Kalau saya mah nggak pantas dia. Ambrol kalau saya kayak gitu, ya. Nah itu dari zaman itu, dari zaman Yazid Muawiyah itu. Islam makanya terus merosot. Nah, maju lagi dipegang oleh dari Turki, sampai akhirnya
Sultan Turki ke berapa tuh ya, yang keempat apa yang terus hancur lagi ya, perang salib itu. Saya sudah baca sejarah Islam, cuma nggak semua saya hafal gitu Bu, tapi secara garis besar saya tahu lah sejarahnya ya gitu Bu. Jadi itulah cerita kenapa Rasulullah SAW itu sangat mencintai Sayyidah Khadijah. Ini jadi pelajaran juga untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu bagaimana bakti kepada suami yang soleh, bukan suami yang bedebul. Ya. Untuk suami yang soleh, yang layak untuk ibu baktilah, karena itu jalan ibu ke surga. Terus minta Bu, jadi ibu dari sekarang tuh ingetin suami kalau mau ke masjid mau kemana suruh pakai sorban, ya, suruh pakai sorban Bu, gitu. Nah sekarang saya cerita soal ini Bu, dalil-dalil yang terkait dengan memperingati maulidnya Rasulullah SAW. Ini udah jam 16.51 nih. Kita sampai jam berapa sih? 4 menit lagi. Hah? Jam 4 5. menit lagi. 4 menit lagi kalau kita cerita ini, hukum-hukum ini panjang nih Bu. Waktu itu aja bersambung. Bersambung cenah. Bersambung aja ya. Jadi mendingan kita pakai apa sekarang nih Bu, isi waktu 4 menit. Sholawat. Kesepuhan ibu-ibu mana? Hah? Bu Ai atau mimpin sholawat? Pak Haji buat muludan tuh udah ada. Udah di minggu itu minggu ketiga ya. Minggu Ya. depan. Sekarang 15 setelah 15. Sang 15 mana? Mohon Minggu depannya lagi. ya 15 Oktober Bu Haji. Pan anu aya kedahna pan kamari teh kaping 8 Bu Haji teh geuning. Rasur abdi teh kan pandang teu tiasa hadir. Di Dan saya teh nyungkeun samingon deui dipajengkeun yang kena Kak sor abdi ge minggu ketiga bulan Oktober. Pami kaping sakit mah kan aya Dari sini mulu pada. iya. Ya Dan bajeng deui. Jadi minggu ketiga bulan Oktober soalnya kaping minggu kedua bulan Oktober teh bade aya calon besan gitu. Jadi moal tiasa. Jadi minggu payun teh insya Allah aya calon besan. Nah, terus Jadi minggu itu anu bakal ngaosna eta ti gentur. Ya, ti gentur putrana Ah Deden jadi ke umroh nembe uwi teh kaping 13. Nembe uwi yang sekalian kita mungkin minggu depannya. minggu 23. Saya juga undang putra Mama Nuh, putra Mama Baden, minimal putra Mama Baden itu untuk berdoa. Iya. Ya, dari Picu untuk mendoakan ibu-ibu dan mendoakan saya. Amin. Gitu. Oh ya, jadi berarti ke tanggal Minggu ketiga. Minggu ketiga Bulan Oktober. Umi Korina Jadi dulu. ya. Nah, Jadi masih biasa dulu. karena gini Bu, Kang Haji Dante itu waktu saya telepon, beliau mengisi pengawasan itu tidak berkenan karena pakai speaker. Kan di Picu Mataram. Iya. Jadi saya bilang Kang Haji bagian ini aja lah, doa aja lah. Iya. Gitu, nanti yang ngajinya Kang Haji Endang. Iya. Gitu, MUI Cianjur kebetulan yang memang dari Gentur. Kan Gentur tuh ada Gentur Kidul, ada Gentur Kaler. Ya, kalau Gentur Kaler tuh kan bangsa Mama Nuh, Mama Baden. Iya. Kalau Gentur Kidul tuh putra-putranya Abuya ini Kutubi. Ya, termasuk AA Haritanu meninggal terakhir itu AA. Nah, terus ini putranya kakaknya AA. Kalau ini sudah modern Bu, sudah biasa pakai speaker, bahkan boleh sekolah, ya. Gitu. Tapi kan tetap satu keturunan, satu garis. Gitu, ibu-ibu sekalian, maka untuk ngisi waktu ini masih ada 6 menit lagi, maka kasih ibu-ibu yang mimpin sholawat. Nanti saya tutup dengan doa. Iya. Nama anu biasa ibu-ibu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan
nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tukasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tukasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yushari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma nur Muhammad wa bi barakati Muhammad wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allahu bima ta'maluna bashir Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawliyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzu bika minasy syirk wa fisqi wa dalalati wa syirqi wa nifaqi bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami' mahawifid dunya wa akhirah wa walihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin Allahumma ij'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'alhum salihina abidina ta'ina qaimina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afati dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa ijabati jadir Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan Allahumma tufi fi taysiri kulli asir fa innaka taysiru kulli asirin alayka yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kashiran wa syi'an bil ghairi hisab
Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilm wa barakatan fi rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa hindal hisab. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa mina rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aishi arwadah wa mina umuri asada wa mina insani atama wa mina ilmi a'ama wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihdim bi sa'adati ajalana wa haqqib bi ziyadati amalana wa khrum bil afiyati buduwana wa asolana wa za'ila rahmatika mashirana wa ma'alana wa subasjali afika ala zunubina wa guna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabbitna ala nahsil istiqamah wa isna fid dunya min mujibati nadamatil yawma qiyamah wa qif anna sikla auzar warzuqna aisyata abrar wa qfina wasrif anna sarar asrar wa aqib riqabana wa riqaba abaina wa ummatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zawjatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabbatin jadir. Allahumma ighfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim. Allahumma ksif anna wasrif anna wadfa'na al-bala wal waba wa ghala wa ta'una wa fitana wa mihana wa khumuma wa gumum wa khuruba wa azana wa shada'ida wa shara'adaida wa syarat dalimina ma la yaksifuhu ghairuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.